Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Berikutnya, seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jangan videonya kamu unduh, kamu potong semaumu lalu kamu unggah ulang. Jangan. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian ya. Jadi linknya aja di share. Berikutnya untuk semuanya ya, semuanya dari kalian semuanya. Aku nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah Agung curahkan juga untukmu ya. Sama saudara muslim kita saling mendoakan kebaikan ya. Dan semoga doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung ya. Amin amin ya robbal alamin. Ini sesuatu yang di luar dari kebiasaan memang ini. Idenya muncul gitu aja ya sudah. Karena tadi pagi kita kan mengkaji dan sangat berat itu. Karena itu melawan mainstream ya. Ketika kita mendekonstruksi penerjemahan dan penafsiran dari Quran surat Al-Anbiya ya, ayat yang ke berapa? 82 ya, ke 82 atau 8 berapa itu ya. Itu melawan mainstream ya. Dan selama ini kalau kita baca terjemahan penafsiran ya jadinya dongeng. Jadinya dongeng. Maka aku garansi lah ya, penjelasan seperti yang kita kaji di Mampir Ngumbe tadi pagi itu, sejauh yang aku tahu belum ada, mau ulama sekali berapapun lah, mau profesor doktor lah, mau kiai mau apalah, belum ada yang bisa menjelaskan seperti itu. Jadi kasihan umat akhirnya dicekoki dongeng-dongeng ya. Ini bukan sebuah kesombongan loh ya, bukan. Tapi sebuah percaya diri. Aku itu percaya diri karena aku belajar. Ya. Jadi bukan sebuah kesombongan. Memang sih sombong dan percaya diri itu beda-beda tipis. Akhirnya si orang itu sendiri yang tahu dia itu sombong apa percaya diri gitu ya. Itu beda-beda tipis. Namun demikian, dari apa yang sudah kita kaji di Mampir Ngumbe Duha pagi tadi itu, tidak semua orang tahu. Jadi kebodohan itu juga sesuatu yang harus diperjuangkan. Caranya banyak belajar. Tapi kan orang tahu dan mau belajar berapa, cuman follower kita aja nggak sampai 1000. Ya, yang tahu ya kalian-kalian aja. Oke, malam ini kan malam libur ya. Nanti kalau dikasih kajian yang berat lagi nanti jadi nggak ada refreshingnya ya. Sudahlah kita ngobrol aja. Kita ngobrol aja dan obrolan ini bukan tidak ada benang merahnya ya dengan apa yang aku lakukan kemarin malam ya. Kemarin malam jadi tetap aja terkait ya dengan benang merahnya. Ceritanya begini, kemarin malam aku itu lihat channel YouTube gitu ya, punyanya si Dewa Bujana. Ya.
Terus Dewa Bujana lagi ngobrol asik itu sama Edi Kemput ya. Bukan Edi Kempot ya, Edi Kemput. Kalau Edi Kempot itu kan sudah almarhum ya, dan semoga Allah merahmati tidur panjangnya karena dia orang baik, memberikan sholawatnya kepada korban pandemi. Ada berapa miliar itu, 11 miliar atau berapa. Ya. Yang ini Edi Kemput, yang Mas Edi Kempot itu kan dari Jawa Tengah ya. Yang ini Edi Kemput ini Jawa Timur, tempatnya Surabaya. Ya. Yang aku bidik sih itu ada kisah hijrah. Kita bilang hijrah saja ya, berpindah. Dari yang gampangnya dari yang tidak Islam menjadi Islam, atau dari yang Islamnya kurang baik menjadi yang lebih baik, kira-kira gitulah. Dan di situ si Edinya itu cerita ketika dia ditanya sama si Dewa Bujana itu bahwa dia ketemu Yangson. Jadi yang men-trigger dia, yang membawa dia untuk hijrah itu Yangson. Di situ aku jadi terkejut. Loh, Yangson. Jadi si Edi itu ketemu Yangson itu sudah reformasi. Akhirnya kita tahu, kalau kalian suka musik, Edi alhamdulillah sekarang menekuni dunia dakwah ya. Meskipun tetap bermusiknya. Yang menjadi asik itu cerita dia ketemu Yangson. Ya. Itu mengingatkan perjalanan hidupku jauh ke belakang ketika aku masih jual lagu juga. Ya. Di Mangga 2 Plaza. Jadi ketika nunggu produsernya belum datang kan, jadi masuk waktu sholat duhur itu aku ada. Jadi di Mangga 2 itu ada satu ruangan itu di atas tuh untuk sholat, dan aku sholat duhur di situ. Aku sholat duhur, begitu sholat, Yangson nemuin aku, ya ngobrol-ngobrol lepas. Ya aku bilang aku lagi jual lagu gitu. Pada waktu itu aku mau ke MSC, yang jadi produser itu almarhum, semoga Allah merahmatinya, Kang Mas Hari Anggoman ya. Beliaunya kan sudah mualaf. Yang pada waktu itu dia sudah bukan lagi, itulah otak bisnisnya bagus ya. Awalnya kan penyanyi Madu dan Racun, begitu booming punya modal terus beralih menjadi produser ya. Produser. Aku mau ketemu dia itu kan dia masih belum datang, jadi waktu sholat duhur ya sudahlah sholat dulu. Nah, selesai sholat, Yangson nemui aku. Aku sih sebetulnya nggak kenal siapa Yangson, nggak kenal. Ya sosok ini aku nggak kenal. Akhirnya di pertemuan itu dia memperkenalkan diri. Orangnya baik, ramah ya, jadi akrab gitu. Memperkenalkan diri. Kalau nggak salah tanya, kenal dengan saya. Terus saya bilang, maaf saya nggak kenal gitu. Terus dia bilang, eh saya yang duet sama Ita Purnamasari. Oh iya, iya. Pada waktu itu Ita Purnamasari kan lagi booming lagunya, apa ya judulnya itu? Sejak ku cium mesra bibirmu, gitu ya. Lagunya begitu, tajuknya aku lupa. Lagu itu sempat booming, ya. Terus dia bilang, aku yang duet sama Ita lagunya ini gitu. Oh iya 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 iya. Nah, terus kami ngobrol akrab, ya. Yang lagunya begini loh. Ku pandangi potretmu kekasih saat kita berdua. Udah lama lagu itu ya. Akhirnya ya mungkin itu cara yang paling mudah yang Son memperkenalkan diri ya. Jadi dia sebut, uh, saya yang duet sama Ita lagu ini gitu. Karena lagunya lagi booming. Oh iya ya. Akhirnya kami akrab. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setelah itu aku diajak ke Ancol. Terus aku bilang, sorry aku nggak bisa. Aku lagi mau ketemu produser, mau nawarkan lagu gitu. Akhirnya aku nggak ikut. Pada saat itu di Ancol ada pertemuan para ulama, dan yang dia sebut sih levelnya bukan level
lokal lagi, jadi ulama internasional lah ya gitu. Dan aku memang ndak jadi ikut ya, karena alasan yaitu aku sedang mau menemui produser gitu. Nah, peristiwa itu terjadi jauh sebelum reformasi. Sedangkan si Edi Kemput ketemunya itu setelah reformasi. Ketika Edi Kemput bertanya, ketika dia ditanya oleh Dewa Bujana, aku jadi kaget, loh kok peristiwanya sama ya? Cuman waktunya saja aku lebih dulu daripada Edi. Sesuatu yang menarik itu apa? Sosok Yangson. Ya. Bagaimana dia ya rocker ya, namanya rocker ya, ya seperti itu. Ya. Tapi semangat dakwahnya subhanallah. Ya. Subhanallah semangat dakwahnya, dia mengajak orang untuk menjadi Islam. Ya. Kalaupun yang tidak Islam menjadi Islam, kalaupun yang sudah Islam menjadi Islam yang lebih Islam lagi, kira-kira gitulah ya. Dan itu kan terbukti, ternyata dia nggak ngajak aku saja, dia ngajak si Edi ya. Dan Edi sekarang seperti aku bilang tadi, dia menekuni dunia dakwah. Ya lumayan lah, sebuah pribadi yang menarik. Setelah itu aku nggak ketemu lagi ya sama Yangson. Maka kalau misalkan video ini Yangson nonton ya, silakan saja konfirmasi ke aku ya di kolom komentar. Mungkin kita bisa mengulangi pertemuan kita, silaturahmi kita beberapa tahun lalu. Berapa puluh tahun itu. Ya. Oke, sosok pribadi yang menarik dari Yangson, artinya casing itu biasa-biasa saja, tetapi kegiatan dakwahnya itu sungguh luar biasa. Itu yang harus kita contoh dari Yangson. Ya, dan menarik sekali. Nah, berikutnya, kalau kita lihat teman-teman yang berpindah ya atau berhijrah ya, yang tidak muslim menjadi muslim atau yang dulu muslim menjadi muslim yang lebih baik lagi. Pertanyaannya apakah ketika kita berhijrah terus segala sesuatu kebiasaan kita itu harus juga berubah? Ya. Apa begitu kah gitu? Ya. Salah satu contoh biasanya itu nama. Ya, meskipun ini tidak semua. Setauku itu ketika kafir ya namanya Umar bin Khattab. Ketika memberikan sumpah setia ya bersolawat mendukung perjuangan Kanjeng Nabi menjadi Islam, ya namanya tetap Umar bin Khattab, nggak lalu berubah, gitu loh ya. Yang jadi masalah, apakah ketika kita menjadi Islam itu terus nama itu berubah, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua kebiasaan. Aku lihat-lihat itu orang kalau hijrah, ya berpindah dari tidak Islam menjadi Islam, apa yang sudah Islam menjadi Islam yang lebih baik, itu ada sebuah perilaku yang berubah ya, yang dulunya tidak begitu menjadi begitu gitu. Nah, pertanyaannya apakah memang harus begitu ya? Kan ada tuh rocker yang dulunya rocker dan itu juga bukan rocker kaleng-kaleng, begitu hijrah langsung dia mungkin masuk aliran yang ketat ya, yang katanya musik haram, nggak nyanyi lagi ya. Tapi ya tetap aja kita apresiasi ya. Artinya dia benar-benar apa namanya, konsisten dengan pilihannya. Dia masuk kelompok yang musik haram, nah, akhirnya nggak mau nyanyi lagi. Ya nggak apa-apa. Terus ada yang hijrah juga akhirnya masih mau bermusik ya. Terus ada yang tetap bermusik tapi ada hal-hal yang berubah juga. Maksud aku begini, untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam, kan itu seharusnya tidak harus berubah. Jadi asik-asik aja gitu. Berislam itu nggak kaku gitu. Asik-asik aja. Ya. Kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Islam ya harus berubah toh. Tapi hal-hal yang tidak bertentangan, apalagi yang masih debatable itu ya biasa-biasa saja sih, sehingga beragama itu nikmat gitu, nggak kaku. Cuman kebanyakan
kita itu kalau kita lakukan pengamatan berubah, ya, berubah. Jadinya nggak seperti dulu lagi. Gue lihat bukan lu yang dulu. Seharusnya kan tidak begitu. Untuk hal-hal yang tidak prinsip, ya. Untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam itu tidak harus berubah. Tetap menjadi dirimu, tetap asik-asik saja gitu. Ya, aku kira ini memang kemasannya santai-santai aja ya, karena juga seperti aku bilang tadi terlalu berat ya. Nanti kok berat lagi, apalagi malamnya malam liburan, nanti jenuh. Ya, kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar ya. Pendapatmu seperti apa? Kalau pendapatku sih begitu ya. Kalau kita sudah berhijrah, selama itu tidak bertentangan secara diametral dan prinsip terhadap Islam, tetap aja lakukan apa yang telah menjadi kebiasaanmu tanpa harus berubah. Ya. Namun kalau kalian punya pendapat lain, silakan tulis-tulis saja di kolom komentar. Ya. Berikutnya ini untuk Mas Fadilah ya. Masalah bagaimana kerangka berpikir apa tadi itu sistematis itu. Aku jawabnya guyon itu, Mas. Guyon, dan jawabanku itu tidak general ya. Takutku nanti salah, maka aku jelaskan lagi di sini. Itu relatif tergantung orangnya sih ya. Kalau gue kan suka ngopi gitu loh. Masalahnya gue suka ngopi. Kopi. Apa kopi itu? Ketika otak perlu inspirasi. Jadi ngopi ya. Ngopi. Gue kalau kalau supaya gue ngopi. Makanya orang-orang juga heran. Gue seperti itu nggak ngerokok tapi ngopinya kuat seperti itu. Nah, untuk kalian ya aku nggak tahu gitu. Tadi hanya sepintas dan itu jawabannya spontanitas. Jadi jangan dianggap itu sebuah kebenaran yang mengeneral ya. Terus nanti kalau kamu ngopi ternyata nggak bisa juga terus komplain ke aku. Makanya sebelum komplain aku jelaskan ya. Oke, sampai di sini dulu ya ngobrol-ngobrol santai kita di malam liburan ya. Semoga ada yang manfaat untuk kita ambil bersama. Silahkan tulis kolom komentarmu ya. Apa yang kamu tulis silahkan saja, nanti itu akan menjadi inspirasi kita bersama. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.